Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah terima kasih dan semoga menguatkan kita, menguatkan komitmen kita terus bersama jalan dakwah. Habib izin bertanya terkait dengan tadi di awal disampaikan sosok Imam Hasan Basri ya, yang ketika diminta sebuah materi baru disampaikan sekian waktunya lama, tidak diminta segera oleh yang menanya, tidak langsung dijawab ya. Nah, karena memang apa yang disampaikan itu sesuatu yang beliau belum lakukan dan dilakukan, disampaikan ketika sudah melakukan. Nah, ketika istilah lain bahwa ada anjuran kita untuk menyampaikan sesuatu kebenaran ataupun sesuatu yang menyampaikan ayat tertentu barangkali ya, anjuran untuk berdakwah, tapi kita belum melakukan. Nah, kaitannya adalah mungkin dari sisi keutamaan barangkali ya yang mengatakan itu ya, gitu. Jangan-jangan kalau kita belum melakukan sesuatu jadi tidak menyampaikan sesuatu gitu ya. Itu barangkali tambahan pencerahan terkait dengan dua hal itu. Bagaimana kita seorang dai, kalau ukuran kita mungkin banyak yang belum kita lakukan ya. Sehingga manfaat anjuran untuk menyampaikan itu seperti apa gitu, dengan kaitan dengan kualitas Imam Hasan Basri tadi. Demikian ya Allah, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kualitasnya Syamsul Bahri. Ya, saya setuju sekali ya. Karena emang tidak bisa kita samakan antara Imam Hasan Basri dengan kita sendiri. Saya merasakan hal yang sama. Balighu anni walau ayat. Sampaikanlah satu kepadaku walaupun satu ayat gitu ya. Saya emang ini adalah fadilah ketika kita katakan bahwasannya ruhiyah seorang dai, fondasi terbesar seorang dai adalah ya paling tidak melakukan apa yang dia akan ucapkan. Karena hamasah atau perbedaan antara ya kekuatan ya penyampaian tadi akan berbeda ketika dia sudah melakukannya. Ya. Tidak ada yang melarang, ya, tidak ada larangan untuk tidak menyampaikan. Jadi ketika penyampaian tadi dilakukan dengan ya perbuatan, maka itu akan berbeda. Ya, seperti orang yang sudah berpengalaman dalam sesuatu. Ya. Ketika dia mau mengajari, maka dia akan terlihat lebih expert dibandingkan orang yang ya, hanya dalam tanda petik mungkin bicara saja. Ya. Boleh bicara, ya, hal yang baik. Orang juga nggak tahu dia sudah mengerjakan atau belum gitu ya. Tapi paling tidak ya ini adalah sebuah contoh yang kemudian dicontohkan oleh Imam Hasan Basri, yang hampir semua pembicaraannya itu dikatakan oleh para tabi'in. Imam Hasan Basri ini hampir seluruh titah dan perkataannya itu seperti perkataan para nabi dan rasul. Jadi semua yang dia katakan, petuah-petuah yang dia berikan itu seperti perkataan nabi dan rasul. Jadi subhanallah, mereka memang berbeda dari kita ya. Ini adalah sebuah level yang kemudian ya dari segi tabi'in saja sudah berbeda. Tapi jangan berkecil hati, kita semua bisa mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita dikatakan oleh Rasulullah SAW adalah saudara-saudaraku. Ya, Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya kita adalah ikhwan. Bahkan sahabat sempat bertanya, "Alasna bi ikhwanika ya Rasulullah? Bukankah kami ini saudara-saudaramu?" Kemudian kata Rasulullah SAW, "La, bal antum ashabi." Kalian adalah sahabat-sahabatku. Ikhwan atau saudara-saudaraku adalah mereka yang belum pernah bertemu denganku tapi beriman kepadaku. Artinya martabah ya umatun Nabi SAW juga insyaallah ya, martabat tertinggi. Kuntum khairal ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Cuman ada syaratnya. Syarat menjadi umat terbaik adalah menjauhi kuntum khairal ummatin ukhrijat ta'muruna bil ma'ruf, ya, mengerjakan yang ma'ruf, kemudian menjauhkan daripada yang munkar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setuju sekali ya, silahkan kita saling menasihati kepada wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Walaupun kita belum mengerjakan, akan tapi potensi untuk kita mengerjakan paling tidak ada dalam diri kita. Sehingga hamasah dan juga penyampaian itu jauh lebih kental. Ya, seperti yang dicontohkan oleh para a'immah. Ya.
Salah satunya adalah Imam Hasan Basri. Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Jadi jawaban dari Habib itu jelas sekali ya, Alhamdulillah ya. Jadi jangan sampai kewajiban berdakwah, kewajiban membina kelompok majelis taklim, membina halaqah lantas karena anak belum melakukan, nggak mau gitu ya. Tetap harus menyampaikan walaupun satu ayat. Barangkali masih ada yang bertanya lagi, dipersilakan. Oke, saudara. Izin bertanya Habib. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa ya. Tadi untuk anak pribadi terus terang menjadi penyemangat Ustaz. Cuma ada pertanyaan di hati gitu ya. Kalau pribadi kan tadi dengan semangat gitu ya, dengan tauji gitu kan. Terus juga kita diberikan sebuah tauji sehingga kita bisa termotivasi untuk membangkitkan semangat kita untuk berdakwah. Yang menjadi pertanyaan saya, di zaman Rasulullah itu kan ada kuntum khairu ummah tadi. Terus ada tabi'in juga terjaga lah ya. Di zaman sekarang kondisinya ya kita tahu sendiri fitnah akhir zaman gitu. Yang menjadi pertanyaan bagaimana cara praktis lah ya. Walaupun memang kita paham gitu ya, selalu berdekatan, selalu berkumpul gitu ya. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw gitu ya. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar gitu ya. Yang praktis bagaimana bisa menjaga satu komunitas gitu ya. Satu komunitas yang walaupun ada strategi, ada tujuan gitu ya, berkumpul gitu ya, beramal jama'i gitu ya. Tapi kan terkadang ada satu komunitas yang turun, ada komunitas yang memang terjaga dengan baik gitu. Kira-kira best practice gitu ya, yang bisa menjaga agar menjadi produktif ya, muntijah gitu. Suatu komunitas ini selalu aktif, selalu bergerak gitu ya, dengan nggak sendiri gitu ya, nggak personal yang unggul, tapi seperti zaman Rasulullah gitu, unggul semua gitu, terjaga semua. Kira-kira apa gitu ya best practice yang memang bisa kita implementasi dalam sebuah komunitas agar sama semua gitu, unggul semua gitu, nggak pribadi-pribadi. Itu mungkin pertanyaan dari Jazakallah khair. Ya. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Khairul quruni qarni, tsumma alladziina yalunahu, tsumma alladziina yalunahu, tsumma alladziina yalunahu." Sebaik-baik masa adalah masaku. Kemudian masa setelahnya, dan masa setelahnya. Sampai pada saat nanti di akhir zaman nanti lebih parah lagi ya, orang yang berkata Allah saja itu dia orang yang alim. Bayangkan ya. Orang yang berkata Allah saja itu adalah orang yang alim. Sampai maksiat itu ada di depan mata kita dan orang nggak malu melakukannya. Orang berzina di depan kita itu sampai nggak malu melakukannya. Itu yang terjadi. Dan Rasulullah SAW bersabda ya, ketika tanya jarak antara kita dan juga hari kiamat itu kapan? Apa kata Rasul? Kehatan, seperti dua jari yang berdekatan. Ya. Ini dari pertanyaannya bagus, gimana caranya ya? Biar ritmenya semua satu frekuensi gitu. Pertama kita manusia. Manusia itu nggak bisa semuanya sama. Ya. Tergantung siapa pentarbiahnya. Ya. Siapa yang kemudian memberikan arahan. Di zaman Rasul saja, ya, itu banyak sekali munafik. Bahkan di hadapan Rasul SAW, sholat bareng sama Rasul SAW. Itu ada. Itu sunnatullah fil kaum. Itu sunnatullah di bumi ini. Sholat bareng sama Rasul SAW. Satu soft. Jadi jangan kaget ketika kita melihat ada orang yang bermaksiat sama kita, ada orang yang mungkin nggak sama ritmenya sama kita. Ada orang yang naik, ada yang turun, imannya. Itu hal yang lumrah, ya. Hal yang lumrah. Justru kalau nggak ada begitu, nggak ada yang nasihati. Ya, kalau nggak ada yang naik turun, siapa yang bagian nasihatin, siapa yang bagian penyemangati? Saya nggak hadir di sini tuh, semuanya beroke, ya kan? Nggak bakal mungkin kita buat acara majelis taklim. Semuanya sudah pada alim. Apa yang mau kita sampaikan aja? Orang semua sudah pada tahu. Semua sudah hamasah. Setiap hari sholat di masjid. Ngapain kita kasih tahu lagi kan?
Semuanya nih orang berbondong-bondong 5 waktu sholat ke masjid misalnya. Di kantornya juga 5 waktu. Tapi ternyata ya itu adalah sebuah sunnatullah. Ada yang bermaksiat, ada yang bagian mengingatkan. Ya. Tapi yang kita inginkan tujuan kita tersampaikan, begitu ya. Gimana cara tujuan ini sampai? Artinya gimana dakwah ini bisa sampai ke masyarakat? Itu ya, ini ya. Kita sepakat dengan itu ya. Maka sudah ada best practice-nya. Ketika Muhammad Al-Fatih membuka Konstantinopel, ya, yang tidak pernah dibuka sebelumnya. Sampai Abu Ayyub Al-Ansari, ya, sampai zamannya Abu Ayyub Al-Ansari itu tidak bisa. Jadi kalau antum pernah ke Turki, ada makamnya Ayyub, ya, karena beliau sampai ke baris terdepan, hanya mendapatkan pahala membuka Konstantinopel, tapi nggak sampai juga. Tetapi tahun 1435, ya, itu ternyata Konstantinopel dibuka oleh seorang yang berumur 21 tahun. Dan apa kata Rasulullah SAW? Wala ni'mal amir amiruha, ya, wala ni'mal jayjuha, ya. Sebaik-baik pemimpin ya pemimpin, dan sebaik-baik prajurit adalah prajuritnya. Apa yang dilakukan oleh prajurit dan juga pemimpin? Tadi sholat malam tilawah kedua. Mereka melakukan sholat malam dan mereka hafal Quran semuanya. Semua prajurit itu hafal Quran. Jadi nggak ada itu kata takut sama peperangan. Nggak ada itu kata nggak mungkin. Ustaz, nggak mungkin kalau menembus kelompok ini susah, Ustaz. Dia ini udah benci ini misalnya begitu ya. Nggak mungkin, itu nggak terjadi itu kalau kita tuh punya Allah Subhanahu Wa Taala. Gimana caranya? Gimana caranya? Fondasi tadi diperkuat. Kenapa saya hanya? Kan sebenarnya banyak materinya ya. Tapi saya rasa cukup 2 saja ya. Dengan tadi best practice, alhamdulillah ditambahkan oleh antum ya, alhamdulillah. Saya tadi mungkin belum menyampaikan best practice ya. Dan ternyata itu sudah disediakan best practice. Mau sampai futur, caranya apa? Sholat malam, tilawah. Makanya kita diminta untuk ya, mengisi dari sudah ngisi form harian mungkin ya, sebagian dari kita. Untuk apa? Memutaba'ah. Sebenarnya kita ini dari dulu sampai sekarang gimana sih posisinya? Baca nggak sih kita Quran, sholat nggak sih malam? Oh ternyata kita enggak, ya wajar. Kita nggak dapetin apa yang kita mau gitu. Makanya insya Allah serentak, insya Allah di tahun-tahun mendatang Indonesia ini akan terbuka ya, akan kemudian bisa mendapatkan pemimpin yang amanah, pemimpin yang kemudian diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tujuan kita semua pasti adalah membahagiakan Indonesia, memakmurkan Indonesia. Ini semua tidak akan terjadi kalau kita masih maksiat, ya kurang lebih seperti itu ya. Ini semua tidak akan terjadi ya, sampai pada posisi yang kita inginkan kalau kita masih banyak ya atau masih jauh sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kekuatan ruhiyah itu tuh yang paling penting, menjaga ya, sampai tadi tuh ya di akhir zaman tadi orang berkata Allah saja itu sebuah hal yang fenomenal. Ini adalah seorang ulama, dia bisa berkata Allah. Bayangkan, artinya apa? Gak pernah terbesit di pikiran mereka untuk tilawah, untuk boro-boro tilawah ya. Mengucap Allah saja kaget orang. Bayangkan. Dan ini adalah sebuah malapetaka besar ketika kita hidup di zaman itu. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita semua bisa terbebas daripada yang namanya ya ketidaktahuan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita semua insya Allah ya dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mempunyai hubungan yang sangat baik, yang mempunyai kedekatan yang sangat personal dan sangat indah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Allah Taala. Masya Allah, syukur jazakumullah khairan sekali lagi atas nasihat dari Habib Idrus Al-Jufri. Mudah-mudahan menanggapi kita.
dan agar majelis semakin barakah. Walaupun tadi juga alhamdulillah beliau juga sudah spontan mendoakan, sekali menutup majelis mubarak ini insyaallah mohon berkenan doa dari antum Habib Idris. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر. يا ربنا لك الحمد. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر على ذلك يا رب. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتمم تقصيرنا يا رب العالمين. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقراءتنا وتمم تقصيرنا يا رب. وتمم تقصيرنا يا رب العالمين. اللهم طول أعمارنا وصحح أحصالنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا ووسع أرزاقنا وإلى الخير قربنا وعن الشر أبعدنا واقضي حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أصلح أحوالنا وأصلح نياتنا وأصلح سرائرنا وأصلح قلوبنا وأصلح أولادنا وبناتنا. اللهم اهدنا واهدهم في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أعد رمضان علينا سنينا بعد سنين وأعواما بعد أعوام. اللهم أعده علينا سنينا بعد سنين وأعواما بعد أعوام فيما يحبه ويرضاه. اللهم أعد رمضان علينا سنينا بعد سنين وأعواما بعد أعوام فيما يحبه ويرضاه. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا ورقاب أمهاتنا ورقاب أزواجنا ورقاب ذرياتنا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا ورقاب أمهاتنا ورقاب ذرياتنا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا ورقاب أمهاتنا ورقاب ذرياتنا من النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.